Masalah polusi udara hingga kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Lalu apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menguliknya lebih jauh bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohong. Ikuti saya. Anda menyaksikan Economic Update bersama saya, Andi Shalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohong. Halo, apa kabarnya Pak Alu? Baik, Mbak Sasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sama-sama, terima kasih. Pak Alu, kita tahu bahwa polusi udara ini masih menjadi masalah lingkungan terbesar yang berdampak signifikan ya Pak bagi kesehatan. Kalau kita lihat data dari laporan polusi udara selama tahun 2022 yang dirilis IQ Air, posisi Indonesia polusi udaranya ini terburuk Pak di Asia Tenggara. Kalau dari KLHK sendiri melihatnya, bagaimana sih Pak tren polusi udara di tanah air? Apakah sudah ada perbaikan? Sejauh ini apa saja langkah-langkah dari KLHK? Baik, memang upaya-upaya kita di dalam mengatasi polusi udara ini, kita mulai dari menata kebijakannya dulu. Karena polusi udara ini juga bagian dari gas rumah kaca ya, misalnya kendaraan bermotor dan sebagainya juga mengeluarkan gas rumah kaca. Dan kita di dalam pengendalian gas rumah kaca, kita sudah berkomitmen di dalam Paris Agreement, yaitu bagaimana Indonesia berkontribusi di dalam mengendalikan perubahan iklim global lewat Nationally Determined Contribution kita. Nah, di dalam Nationally Determined Contribution kita itu, kita bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar sekarang menjadi 32,02% ya dengan usaha sendiri, dan 43% kalau dengan dukungan internasional. Dan ini berasal dari semua sektor kehutanan dan tata guna lahan, energi termasuk transportasi, industri dan produk uses, termasuk juga agriculture dan waste gitu ya. Jadi ini kebijakannya. Dan tentu peran utama sektor energi dan transportasi itu juga terbesar kedua setelah tata guna hutan dan lahan dan tata guna hutan ya, maksudnya hutan dan tata guna lahan, maaf. Jadi penting mengendalikan sumber-sumber pencemarannya. Salah satu misalnya mengatasi beralih ya, bertransformasi dari penggunaan fosil fuel menjadi energi baru terbarukan. Itu misalnya kita harapkan misalnya ada kebijakan sekarang mendorong berkembangnya kendaraan listrik ya, seperti kendaraan bermotor, mobil, bahkan peningkatan transportasi berbasis listrik seperti LRT, MRT dan seterusnya, termasuk juga kendaraan cepat misalnya. Itu bagian dari upaya-upaya implementasi dari kita mengatasi polusi, termasuk mengurangi gas rumah kaca yang kita harapkan menurun di masa yang akan datang. Nah, tentu kondisi polusi udara itu kan di samping dipengaruhi oleh sumber pencemarannya, tapi juga dipengaruhi juga macam-macam sebenarnya, faktor alam juga, faktor arah angin dan sebagainya, faktor topografi yang ada di misalnya di DKI dan seterusnya, dikelilingi pegunungan, ada bangunan gedung dan sebagainya, itu juga menyebabkan adanya konsentrasi misalnya PM 2,5 misalnya semakin bisa terkonsentrasi di situ, sehingga pada tahap tertentu bisa saja tingkat polusi, konsentrasi polusi itu meningkat, tapi pada situasi tertentu bisa juga dia berkurang. Ya. Tergantung kondisinya juga ya Pak. Juga, Pak Alu, tapi di tengah komitmen kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, selain juga tadi dikatakan bahwa menanggulangi sumber pencemaran udaranya ini sendiri. Kalau kita lihat belakangan atau akhir-akhir ini polusi udara di Jakarta dan juga sekitarnya ini bisa dikatakan cukup buruk Pak. Bahkan dikatakan bahwa Jakarta sempat menempati peringkat keempat kota di dunia dengan tingkat polusi udara terburuk. Nah, ini sebetulnya apa sih Pak penyebab dan langkahnya ini apa yang sudah dilakukan oleh KLHK sendiri? Ya, tadi pertama kan kita harus mengontrol sebetulnya
jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan masih berbasis fossil fuel ya, berbahan bakar yang menyebabkan ya polusi ya. Caranya itu batasin kebijakannya. Jadi misalnya umur kendaraan harus kita lihat sekarang. Ya, jangan kendaraan yang sudah tua masih kita biarkan bisa berjalan. Jadi populasi kendaraannya dikontrol. Itu satu. Kemudian beralih ke teknologi bahan bakar terbarukan. Ya, tadi kendaraan listrik dan sebagainya. Karena kebijakan pemerintah mendorong itu, bahkan pemerintah menyediakan subsidi ya bagi siapa saja yang berkeinginan untuk membeli misalnya kendaraan motor roda 2 maupun roda 4 yang berbasis listrik misalnya. Kemudian yang ketiga, nah kebijakan kita sekarang mendorong adanya wajib uji emisi kendaraan. Di DKI Jakarta sudah dimulai, bahkan ada regulasi gubernurnya tentang itu. Diharapkan bahwa dengan ada kendaraan-kendaraan yang lolos uji emisi akan bahkan mendapat insentif parkir misalnya. Parkirnya diperbolehkan di daerah-daerah strategis. Nah, bagi yang tidak lolos emisi tidak boleh parkir di situ, boleh parkir tapi tarifnya besar. Jadi sebetulnya ada langkah-langkah membatasi jumlah kendaraan, kemudian kebijakan untuk beralih kepada penggunaan bahan bakar yang terbarukan atau ramah lingkungan. Kemudian juga kebijakan misalnya sifatnya fiskal dan tarif gitu ya, berupa insentif, retribusi parkir dan sebagainya. Itu saya kira bagian dari upaya-upaya yang dijalankan pemerintah. Jadi kita KLHK juga setiap tahun melakukan kegiatan, bahkan kita punya bengkel uji emisi sekarang di KLHK. Dan di beberapa daerah di Jakarta saya kira juga disediakan oleh pemerintah DKI ya. Dan setiap kendaraan ini nanti kita kasih stiker ya. Jadi yang lolos uji emisi itu ada stikernya, sehingga bisa dilihat, oh ini belum lolos, nggak boleh parkir di sini, boleh parkir tapi tarifnya sekian, gitu kan. Kemudian juga yang lolos, oh boleh dia dikasih insentif begitu. Dan kita ingin ini kita scale up ya, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia, bahkan nanti bisa jadi seluruh Indonesia kita terapkan. Tapi progresnya sejauh ini seperti apa Pak? Ya ini lumayan bagus saya kira tahun ini kemarin kita juga KLHK bekerjasama dengan pemerintah DKI melakukan di sini, bahkan kemarin juga di Ragunan dilakukan secara masif dan ini akan didorong secara masif ke depan. Pak, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Alu kan sudah banyak ya Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi masih saja banyak yang menilai bahwa prioritas penanggulangan polusi udara ini masih dinomorduakan Pak. Lebih diprioritaskan soal kemacetan, kebanjiran. Ini gimana Pak? Lah ini juga kan penting saya kira. Sumber pencemaran ini juga kan misalnya tadi itu semua terkoneksi ya. Di sini banyak industri-industri misalnya mungkin atau industri pembangkit yang menggunakan bahan batu bara dan seterusnya. Kan di dalam strategi penurunan gas rumah kaca kita yang tadi saya bilang diekspresikan di dalam NDC kita, harapan nanti industri-industri yang berbasis fosil ya, termasuk bahan bakar minyak, batu bara dan sebagainya itu beralih kan sumber energinya, dan itu juga mengurangi polusi ya. Industri harus menggunakan energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan, hidro, solar dan seterusnya. Itu harapan kita ke depan akan berubah di situ. Jadi bukan berarti pemerintah menganak-tirikan ya pengaturan masalah pengendalian polusi ini, tapi itu sebenarnya secara terintegrasi gitu loh. Tidak satu-satu kita jangan itu, tapi secara semuanya inline ya Pak? Ya inline, jadi terintegrasi gitu. Jadi kebijakannya kita terapkan dan implementasinya kita jalankan secara langsung, outputnya tadi. Kalau kita bertransformasi ke energi ramah lingkungan, polusi otomatis teratasi kan begitu. Untuk mengatasi